Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang kisah perjalanan Atlético Nacional, sebuah tim sepak bola di Kolombia dan tantangan yang mereka hadapi baik di dalam maupun di luar lapangan. Keadaan semakin pelik dengan adanya dua kartel narkoba yang mengikat klub sepak bola saling berselisih, hingga menyebabkan seorang pemain sepak bola bernama Andreas Escobar meninggal sia-sia. Cerita tentang mereka kemudian diangkat menjadi sebuah film series berdasarkan kisah nyata berjudul The Final Score yang dirilis pada tahun 2022. Terdiri dari 6 episode, tapi kita akan bahas film ini dalam satu video. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari Francisco Maturana, seorang mantan pesepak bola yang sudah beralih profesi menjadi dokter gigi. Hari itu, dia didatangi oleh Octavio Aguiledo, presiden dari klub sepak bola Atlético Nacional. Dia datang untuk menawarkan Francisco menjadi pelatih di klubnya. Klub Atlético Nacional sendiri berasal dari kota Medellin yang merupakan kota di mana bos mafia Pablo Escobar berada. Aguiledo menjelaskan bahwa klub membutuhkan mantan sang bintang untuk membangkitkan tim. Namun Francisco saat itu tidak langsung menjawab. Bukan karena dia tidak suka sepak bola, tapi karena berbagai hal lain di belakangnya. Hari berikutnya, Francisco datang ke kantor klub Atlético Nacional dan menyatakan kesediaannya bergabung. Akan tetapi, dia memberi syarat agar semua tim berasal dari Kolombia. Dia melakukan itu karena tidak mau berurusan dengan kartel narkoba yang sering mencuci uang lewat klub-klub sepak bola. Sementara itu, di lain sisi, terlihat seorang pemain back dari klub Atlético Nacional bernama Andreas Escobar. Saat itu, kondisinya sedang tidak baik karena kakinya cedera. Dia mengalami cedera tendon karena struktur kakinya yang katanya kurang ideal untuk bermain sepak bola. Jadi, Andreas harus terus meminum obat pereda rasa sakit untuk bisa terus bermain sepak bola. Sedangkan kakaknya, Santiago Escobar, sudah direkrut oleh América de Cali. Hari pertama Francisco mulai menjadi pelatih, dia melihat salah satu pemain yang menurutnya kurang disiplin. Dia adalah Quique Vélez. Meski begitu, Quique terlihat sangat berniat untuk latihan. Dia rela dihukum asal bisa tetap masuk tim utama. Selanjutnya, Francisco mulai menyeleksi pemain yang masuk tim utama. Tak diduga, dia memilih René Higuita untuk menjadi kiper utama. Meskipun seringkali blunder, namun Francisco menyukai skill dan karakternya yang unik. Francisco kemudian menyerahkan line-up tim utama kepada para official klub. Akan tetapi, mereka menilai tim tersebut masih kurang kuat untuk menarik penonton. Francisco mencoba terus berunding. Dia meminta waktu selama 5 pertandingan untuk melihat hasilnya. Jika tetap tidak memuaskan, dia bersedia menarik pemain sesuai pilihan official club. Pertandingan pertama, mereka menjadi tuan rumah melawan tim Barranquilla. Di pertandingan itu, Andreas tidak diturunkan karena kondisinya yang belum cukup baik. Sayangnya di pertandingan pertama itu, mereka kalah 2-0. Meskipun begitu, orang-orang di lingkungan tempat tinggal René tetap menganggapnya sebagai pahlawan. Ketika René pulang bersama Quique, mereka berdua disambut oleh orang-orang yang sudah menyiapkan pesta kecil-kecilan. Ketika sedang asik berpesta, Quique terkejut ketika melihat surat kabar yang memberitakan 3 orang yang sebelumnya bekerja di lapangan sepak bola telah dibunuh. Dia pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, dia dicegat oleh John Jairo dan gengnya. Jairo adalah tangan kanan Pablo Escobar. Dia ingin tahu siapa pelaku pembunuhan di lapangan sepak bola itu karena sebelumnya Quique diketahui juga berada di lapangan tersebut. Tapi saat kejadian, Quique dilepaskan oleh si pelaku penembakan karena mengenali Quique adalah pemain sepak bola. Quique yang tidak ingin terlibat lebih jauh dengan kasus tersebut, dia berkata pada Jairo bahwa dia tidak tahu siapa pelakunya. Setelah melewati beberapa pertandingan, Francisco ingin memperbaiki pertahanan tim untuk pertandingan selanjutnya melawan Millonarios. Dia pun melakukan seleksi lagi untuk menentukan line up.
Dan lagi-lagi, Andreas tidak terpilih karena dianggap terlalu berani memainkan bola di wilayah pertahanan sendiri. Sayangnya, mereka masih kalah dengan skor 2-0. Di perjalanan pulang, bus tim dihentikan oleh Aguledo yang meminta Francisco turun dari bus dan masuk ke mobil. Aguledo meminta kepastian untuk pertandingan berikutnya melawan América de Cali. Dia berkata, mereka harus menang karena pertandingan tersebut bukan lagi hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi perang. Perlu diketahui, klub Atlético Nacional dan América de Cali sama-sama dikuasai oleh kartel narkoba. Akhirnya, untuk pertandingan penting itu, Francisco membuat strategi baru. Rencananya, dia akan membangun penyerangan dari lini belakang. Untuk itu, dia memilih Andreas untuk bermain di depan, Rene yang menjadi kiper. Karena perubahan strategi ini, Kike tidak masuk menjadi tim utama. Dia sempat mengeluhkannya kepada Francisco, namun tentu saja keputusan sudah bulat demi kebaikan tim. Seluruh tim pun berangkat ke kota Cali, di mana kota tersebut juga dikuasai oleh kartel narkoba. Di hotel, para pemain diberikan sejumlah uang yang katanya dari Aguledo. Namun Francisco curiga uang tersebut sebenarnya dari Pablo Escobar. Dia sangat keberatan pemberian uang itu dilakukan tanpa persetujuannya. Selanjutnya, sebelum bertanding, Andreas mendapatkan dorongan dari kapten tim, Leonel Alvarez, agar Andreas bisa bermain lepas tanpa beban. Pertandingan sengit itu pun dimulai. Di pertandingan itu, Andreas akan melawan kakaknya sendiri yang bermain untuk América de Cali. Di babak kedua, Atlético Nacional mendapat kesempatan tendangan penalti. Lewat tendangan penalti yang dilakukan Rene, mereka mendapat gol yang membawa kemenangan bagi tim. Dengan begitu, Francisco telah memenuhi janjinya kepada Aguledo. Meskipun dia sendiri masih kecewa dengan Aguledo yang bertindak tanpa persetujuannya. Francisco pun menulis surat pengunduran diri. Setelah kembali ke kota Medellin, dia datang ke kantor untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai pelatih. Betapa terkejutnya dia ketika diberitahu kalau Aguledo terbunuh setelah pertandingan karena ditembak. Aguledo meninggal di dalam mobilnya dan menjadi presiden klub kedua yang terbunuh di kota Medellin. Sekembalinya ke rumah, Francisco kedatangan penyidik yang mencoba mencari tahu tentang Aguledo. Tim penyidik memiliki dugaan bahwa pelakunya adalah anggota kartel narkoba di kota Cali. Francisco pun hanya bisa memberikan keterangan sebatas yang dia ketahui. Selanjutnya, asistennya datang mengajak untuk pergi melayat. Para pemain pun juga sudah bersiap untuk berangkat. Namun Kike sedikit ada masalah di rumahnya sehingga Rene berangkat sendiri di rumah duka. Di sana, Andreas berkata pada Francisco tentang kekhawatiran keluarganya terhadap kakaknya. Tiba-tiba seorang perempuan mendekat ke mereka dan mengajak Francisco untuk berbicara empat mata. Perempuan itu bernama Leonor Aparicia, presiden baru pengganti Aguledo. Dia mencegat Francisco mengundurkan diri dan meyakinkan bahwa dia berbeda dari Aguledo. Dia akan membuat klub bersih dari sentuhan kartel dan hanya bekerja sama dengan pejabat penting. Mendengar itu, Francisco pun mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri. Sementara itu, Kike yang ditahan oleh polisi karena menganiaya ayah tirinya, ia menghubungi Jairo, si tangan kanan Pablo Escobar, untuk meminta bantuan membebaskannya. Selanjutnya, dia lalu ditempatkan di tempat yang biasa digunakan untuk menempatkan para sandera sebagai tawanan. Jairo berharap dengan status Kike sebagai pemain sepak bola di klub yang cukup besar bisa membantu operasi mereka. Jairo akan melindungi Kike sebisanya untuk selanjutnya dimanfaatkan. Latihan pun kembali dilakukan. Sebelum dimulai, mereka hening sejenak untuk menghormati kepergian Aguledo. Selanjutnya, Francisco meminta semua pemain untuk semangat berjuang agar bisa menang di Piala Libertadores. Francisco akan mengoptimalkan sisi sayap di strategi barunya. Untuk itu, Andreas dituntut untuk bisa menutup ketika pemain sayap aktif menyerang. Karena tugasnya memerlukan stamina yang besar, Andreas jadi sering merasa sakit pada kakinya. Suatu hari, ketika sedang semangatnya latihan, Andreas tak sengaja mengenai Kike hingga terguling. Hampir saja terjadi keributan, untungnya tidak berlanjut lebih parah. Di samping itu, Kike terlihat semakin akrab dengan para anggota kartel.
Sesuai permintaan Hairo, Kike membawakan kaos yang ditandatangani oleh semua pemain. Kike juga semakin tidak akrab dengan rekan satu timnya karena tidak pernah datang satu bus dengan mereka. Melihat hal itu, Rene jadi merasa khawatir dan mengingatkan Kike untuk menjauh dari para preman itu. Pertandingan pertama babak penyisihan Piala Libertadores, mereka akan melawan Millonarios. Sebelum bertanding, Andreas meminum obat pereda rasa sakit terlebih dahulu. Karena pertandingan kali itu cukup penting, dia pun mengkonsumsi obat lebih banyak dari biasanya. Akibat mengkonsumsi obat dengan dosis yang berlebihan, konsentrasi Andreas mulai terganggu. Hal itu membuatnya sering melakukan kesalahan dan membuat teman-temannya kesal. Akhirnya, mereka pun kalah dengan skor 2-0. Selesai pertandingan, Leonor datang marah-marah kepada Francisco. Leonor mulai menuntut kemenangan. Karena kekalahan itu, Francisco pun akan berubah kembali formasi. Dia khawatir dengan performa Andreas. Namun, asisten pelatih merasa sudah terlambat untuk mengganti formasi. Di tengah perdebatan mereka, asisten tim yang tak sengaja menguping mencoba angkat bicara. Dia berkata sering melihat Andreas kesakitan setelah latihan. Lalu dia memberi saran agar Andreas diberi insol khusus pada sepatunya untuk membantu kakinya yang tidak normal. Kebetulan ayahnya adalah seorang tukang sepatu. Akhirnya, mereka pun mencoba memberikan insol khusus untuk Andreas. Ternyata penggunaan insol tersebut sangat membantu. Andreas jadi bisa bergerak dengan lebih leluasa dan tidak lagi merasakan sakit pada kakinya. Saat itulah rekan-rekan timnya baru mengetahui bahwa selama ini Andreas bermain sambil menahan rasa sakit. Di tengah kesibukannya latihan, Rene menerima catatan dari tetangga yang sering mengganggunya. Rene diminta membayar uang keamanan namun dengan jumlah yang tidak masuk akal. Karena itu, Rene pun mengabaikan pesan tersebut. Pertandingan selanjutnya, Atlético Nacional akan menghadapi Deportivo Quito. Senator Kolombia yang juga menjadi anggota Board of Directors atau BOD juga datang. Leonor menjanjikan kemenangan bagi timnya. Untuk membangkitkan semangat, Senator menyarankan agar Leonor memberikan bonus kepada para pemain sebelum bertanding. Namun Leonor hanya mau memberikan bonus apabila timnya menang. Tapi Senator menyuruh Leonor untuk mengikuti saja tradisi klub. Alur pertandingan berhasil mereka kuasai, meskipun mereka juga harus tetap bekerja keras untuk bisa membuat gol. Tak lama kemudian, gol pun berhasil didapatkan dari tendangan pojok yang kemudian disundul oleh Andreas. Singkat cerita, mereka pun lolos babak penyisihan dan masuk ke babak perempat final. Perlahan tapi pasti, Atlético Nacional mulai membuktikan diri mereka dengan kemenangan-kemenangan berikutnya hingga masuk ke babak final. Meski senang dirinya bisa membawa tim sejauh ini, di sisi lain Francisco juga semakin merasa risih dengan kelakuan klub yang masih saja memberikan uang kepada pemain sebelum bertanding. Dia pun menemui Leonor untuk melakukan protes. Dia menilai kalau Leonor ternyata tidak jauh berbeda dengan Aguiledo. Leonor ternyata sudah menyiapkan sesuatu untuk menghadapi situasi tersebut. Dia memberitahu bahwa bonus juga akan diberikan kepada Francisco. Tak hanya itu, berkat bantuan senator, Federasi Sepak Bola Kolombia akan menunjuk Francisco untuk menjadi pelatih timnas Kolombia. Persiapan untuk pertandingan final mulai dilakukan. Selain dengan melakukan latihan, beberapa pemain juga mencoba meminta bantuan kepada orang pintar semacam dukun agar mereka diberikan keberuntungan. Hasil dari menemui orang pintar itu, mereka diminta untuk menyalakan lilin hijau di ruang ganti setiap kali akan melakukan pertandingan. Singkat cerita, pertandingan final berakhir dengan skor imbang 2-2. Akhirnya, penentuan pemenang pun dilakukan dengan cara adu penalti. Suasana semakin tegang ketika kedua tim saling silih berganti berhasil dan gagal dalam mencetak gol. Adu penalti dilakukan hingga penendang ke-18 yaitu Leonel Alvarez. Dia berhasil membuat gol dan membawa Atlético Nacional menjadi juara Piala Libertadores. Bahagia luar biasa dirasakan oleh semua pemain dan pendukung mereka.
kota Medellin ramai menyambut kedatangan tim kebanggaan mereka. Sebagai presiden klub, Leonor pun juga merasa bangga berhasil membawa kejuaraan di masa kepemimpinannya. Namun esoknya seorang laki-laki tiba-tiba menghadangnya di pintu masuk kantor. Orang itu kemudian meminta Leonor untuk ikut keluar dan masuk ke sebuah mobil. Di dalam mobil ada seorang laki-laki lainnya yang menanyakan tentang jatah uang yang belum diterima oleh bos mereka. Leonor yang ketakutan hanya bisa mengangguk meski tidak mengerti apa yang dimaksud laki-laki itu. Sepulangnya ke rumah, Leonor langsung menghubungi senator untuk menanyakan hal tersebut. Ternyata, senator juga sedang ketakutan karena bos kartel meminta sejumlah uang yang harus dibayarkan. Leonor yang awalnya mengira senator orang baik, akhirnya mengetahui kalau senator masih terikat dengan kartel kota Medellin. Ketika presiden klub sedang stres karena teror, anggota tim justru masih asik merayakan kemenangan mereka. Mereka membuat acara bersama para pendukung setia tim. Pulang dari pesta hari itu, Rene dihadang oleh berandalan di lingkungan tempat tinggalnya. Berandalan itu menanyakan tentang pesan sebelumnya yang membicarakan mengenai biaya uang keamanan. Rene yang malas berbicara dengan mereka kemudian mulai mengucapkan kata-kata yang membuat para preman itu tersinggung. Di tempat lain, Kike berhasil membawa seorang gadis ke tempat dia tinggal, yaitu tempat penahanan Sandra milik kartel. Gadis itu merasa aneh karena tidak ada apa-apa di tempat itu. Jadi dia pun menawarkan diri untuk menata ruangan itu dan tentu saja meminta jatah uang. Tak mau kehilangan harga diri, Kike pun setuju meskipun itu bukanlah tempat miliknya. Sementara itu, Leonor juga masih berusaha untuk tidak berurusan dengan anggota kartel yang terus meneror meminta jatah uang. Masa itu, kekacauan memang sudah terjadi di mana-mana. Berbagai sendi kehidupan orang-orang Medellin rusak akibat kerusuhan yang terjadi. Di saat dirinya masih diintai oleh anggota kartel, Leonor masih sempat membuat agenda rapat di rumahnya bersama dengan Francisco dan Ketua Federasi Sepak Bola Kolombia. Mereka bersama-sama membahas mengenai langkah ke depan timnas Kolombia. Sebagai pelatih baru, Francisco pun menjelaskan visi misinya. Selanjutnya, saat jadwalnya latihan, Francisco memberitahu para pemainnya tentang dirinya yang terpilih menjadi pelatih timnas. Semua pemain pun memberikan selamat dan tepuk tangan. Mereka merasa bangga sekaligus berharap mereka bisa dipanggil masuk bergabung dengan timnas. Suatu hari, karena suatu kondisi, adik Leonor yang disabilitas harus dibawa ke rumah sakit. Anggota kartel yang sedang mengintai rumahnya kemudian membantu untuk membawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, anggota kartel itu pun menodong pistol ke perawat agar mau memprioritaskan penanganan kepada adik Leonor. Merasa tersentuh atas bantuan yang diberikan, Leonor mulai mengurangi pandangan negatif kepada si anggota kartel. Namun dia memiliki syarat, yaitu mempertemukannya dengan bos mereka, Pablo Escobar. Leonor pun dibawa menggunakan mobil tanpa bisa melihat jalan yang dilewati untuk menjaga rahasia keberadaan markas mereka. Ketika bertemu dengan Pablo Escobar, Leonor mendapat penjelasan bahwa hutang yang dia tagih adalah hutang milik partai politik tempat senator dijunjung. Karena keberadaan klub berhubungan dengan senator dan Pablo Escobar mengetahui kemenangan tim, jadi dia meminta bagian dari hadiah kemenangan tim. Masa itu, perang antar kartel masih sering terjadi. Sebab itu, Pablo Escobar gencar mengumpulkan banyak uang. Beberapa waktu kemudian, Francisco mengumumkan nama-nama line-up timnas untuk bertanding di Piala Dunia di Italia. Rene, Lionel, dan Andreas terpilih masuk line-up. Namun Kike tidak terpilih, yang mana hal itu membuatnya sangat kecewa. Suatu hari, Andreas mengundang beberapa rekan timnya untuk pesta kecil-kecilan di rumahnya. Kike datang menyusul dan membawa Jairo. Karena Francisco masih ada di dalam, Andreas lalu berbisik pada Kike memintanya untuk bisa mengendalikan emosinya. Namun Kike justru langsung tersulut emosi dan langsung marah-marah kepada Francisco. Jairo mencoba menenangkan Kike. Karena keributan itu, Andreas terpaksa mengusir keduanya keluar dari pesta. Sepulang berpesta dari rumah Andreas, Rene melihat neneknya duduk ketakutan. Melihat barang-barang di rumahnya cukup berantakan, Rene berpikir bahwa yang mengganggu neneknya adalah orang-orang yang menagih uang keamanan. Karena emosi neneknya diganggu, Rene pun menghampiri para berandalan itu. Hampir saja terjadi keributan jika nenek Rene tidak datang menghentikan semuanya.
Ya pues metas, yo estoy acá, man. Puta usted. Un varoncito, vení pues. Esoknya, Rene menjelaskan kepada Francisco tentang orang-orang yang mulai mengganggunya. Francisco kemudian memberikan kartu nama milik seorang intel yang juga pendukung tim mereka. Ketika Rene menemui intel itu, Rene diminta untuk tetap tenang karena intel tersebut akan membantu melakukan penyelidikan. Sementara itu, Leonor masih pusing dengan urusan uang. Dia pun mencoba menjual beberapa pemain andalannya untuk mendapatkan uang. Pemain pertama yang Leonor tawarkan adalah Andreas. Sebab itu, Leonor mencoba terus menyoroti Andreas melalui media agar nilai jual Andreas lebih mahal. Rene juga menjadi salah satu pemain yang ingin ditonjolkan untuk bisa dijual mahal. Di depan media, Rene memamerkan goalkeepingnya yang disebut sebagai tendangan Scorpion. Teknik yang pernah menahan tendangan saat pertandingan persahabatan antara Inggris dan Kolombia. Merasa khawatir dengan keadaan neneknya, Rene pun memutuskan membeli rumah. Rene sangat menyayangi neneknya yang telah merawatnya sejak remaja setelah orang tuanya meninggal. Selanjutnya, sebelum bisa melakukan pertandingan Piala Dunia di Italia, Kolombia terlebih dahulu melakukan pertandingan playoff melawan Israel. Mereka pun berhasil menang dengan mencetak satu-satunya gol di pertandingan tersebut. Dengan begitu, secara resmi Kolombia akan bertanding di Piala Dunia di Italia. Di waktu yang sama, klub Atletico Nacional juga tengah mengikuti pertandingan lain yang tidak kalah penting, yaitu Piala Toyota. Diketahui mereka akan menghadapi AC Milan. Keberangkatan ke Tokyo cukup membuat anggota tim parno karena keadaan domestik yang sedang tidak baik karena Pablo Escobar baru saja meledakkan maskapai dalam negeri. Tak hanya itu, Pablo Escobar juga membunuh seorang wasit bernama Alvaro Ortega yang dianggapnya menjadi penyebab kekalahan Atletico Nacional di Liga Kolombia. Singkat cerita, sampailah mereka di Tokyo, Jepang. Namun sayangnya, kondisi kaki Andreas memburuk. Dia merasakan sakit pada kakinya saat melakukan latihan. Dokter pun terpaksa menyuntikkan obat penahan rasa sakit meskipun dokter lebih menyarankan agar Andreas tidak turun bermain. Namun Andreas tetap dimainkan. Sayangnya, Atletico Nacional harus kalah dengan skor 1-0. Kike yang bermasalah dengan Francisco kini sudah pindah di klub lain. Eastern, kekasih Kike, penasaran dengan apa yang disembunyikan di lemari pakaian. Ketika Kike pergi, Eastern membuka lemari itu dan menemukan uang dan senjata simpanan Jairo. Saat Kike pulang, betapa kagetnya dia melihat Eastern sudah mengeluarkan semua uang di lemari. Akhirnya, Kike memberitahu kalau uang tersebut milik kartel. Mengetahui hal itu, Eastern juga mengajak Kike untuk menggunakan uang tersebut. Setelah menggunakan uang tersebut untuk membeli banyak hal, Kike mampir ke tempat latihan Atletico Nacional menggunakan mobil barunya. Selain untuk pamer, dia ingin menemui Rene untuk diajari tendangan. Setelah itu, Rene kemudian pulang ke rumah barunya. Tapi dia tidak menemukan neneknya di sana. Dia pun pergi ke rumah lamanya dan ternyata neneknya ada di sana. Neneknya berkata kalau dia lebih nyaman tinggal di rumah lama daripada di rumah baru yang besar. Selain itu, keadaan di rumah lama sudah aman karena berandalan yang mengganggu mereka sudah diamankan oleh aparat setempat. Penampilan terbaik Andreas di pertandingan melawan AC Milan ternyata membawa kabar baik. Leonor memberitahu kalau Andreas diminta bergabung dengan klub Eropa dan akan langsung berpartisipasi dalam Liga Swiss. Dengan begitu, keduanya mendapatkan keuntungan. Leonor mendapatkan uang, sedangkan Andreas mendapat kesempatan untuk berkembang lebih besar. Suatu hari, Leonor kedatangan senator bersama aparat kepolisian. Mereka telah mendengar kabar bahwa Leonor sudah pernah bertemu dengan Pablo Escobar. Jadi mereka datang untuk menanyakan keberadaan Pablo Escobar. Belum sempat menjawab, Leonor mendapat telepon dari seseorang yang ternyata adalah Pablo Escobar. Dia mengingatkan Leonor agar tidak membocorkan apapun kepada polisi serta tentang uang yang harus dibayarkan.
Setelah menutup telepon, Leonor pun mengatakan pada polisi bahwa dia tidak tahu di mana tempatnya karena saat perjalanan ke sana matanya ditutup. Sementara itu, Andreas sudah berada di Swiss dan mulai menjalani latihan keras bersama klub barunya Young Boys. Di sana, Andreas justru dilarang menggunakan insole khusus yang biasa dia gunakan. Mereka akan mengupayakan hal lain agar Andreas tidak bergantung pada insole tersebut. Debut pertama Andreas di Liga Swiss pun dimulai. Sebelum masuk lapangan, dia mendapat ejekan dari pemain lawan dengan gerakan menghisap narkoba dan meminta untuk dibawakan kokain. Pada masa itu, image Kolombia memang sangat dekat dengan narkoba karena adanya kartel narkoba terbesar milik Pablo Escobar. Andreas tersulut emosi hingga sempat terjadi keributan. Di lain sisi, Leonor yang hendak melunasi uang kepada Pablo Escobar dibuat pusing karena rumitnya prosedur transfer internasional. Karena tidak ada sponsor dan pemasukan apapun, Leonor menggunakan uang klub untuk membayar Pablo Escobar. Itu pun masih belum cukup. Jadi, Leonor belum bisa bebas dari ancaman anggota kartel. Waktu terus berjalan hingga tibalah hari Piala Dunia di Italia dilangsungkan. Pemain Kolombia tiba di penginapan disambut oleh Andreas yang sudah datang lebih dulu karena berangkat sendiri dari Swiss. Andreas berbagi pengalamannya bermain di Liga Eropa. Andreas mengaku masih sulit beradaptasi karena kendala bahasa dan cuaca dingin. Di Piala Dunia tahun 1990 ini, Kolombia berada satu grup bersama Jerman Barat, Yugoslavia, dan Uni Emirat Arab yang jadi lawan pertama mereka. Pertandingan melawan Uni Emirat Arab, Kolombia menang dengan skor 2-0. Setelah itu, pemain menjadi kurang disiplin dalam latihan. Hal itu membuat Francisco khawatir. Francisco pun menegaskan bahwa lawan mereka selanjutnya yaitu Yugoslavia bukanlah lawan yang mudah. Akhirnya di pertandingan kedua itu, mereka kalah oleh Yugoslavia dengan skor 1-0. Pada pertandingan terakhir yang menjadi pertandingan penentuan, mereka akan bertanding melawan Jerman Barat. Francisco memilih untuk menggunakan strategi di mana pemain fokus menyerang dan berusaha terus menguasai bola. Terbukti saat pertandingan berlangsung, Kolombia bisa mengimbangi Jerman Barat meskipun mereka tetap harus ekstra kerja keras menjaga gawang dari serangan Jerman yang sering kali datang. Kolombia juga sesekali bisa melakukan penyerangan. Namun di menit ke-88, Jerman Barat berhasil mencetak 1 gol. Tapi Kolombia tak menyerah begitu saja. Di menit 92, Kolombia berhasil menyamakan kedudukan jadi 1-1. Pertandingan berikutnya, Kolombia melawan Kamerun. Di pertandingan kali ini, mereka berhasil menguasai pertandingan. Namun sayangnya, serangan mereka belum mampu membuat gol. Hingga kemudian di babak kedua, Kamerun akhirnya menembus gawang Renel lewat pemain yang baru masuk ke lapangan. Gol selanjutnya kemudian terjadi di menit ke-109. Dengan begitu, Kamerun unggul 2-0. Kolombia tak menyerah, mereka berhasil memperkecil kedudukan di menit 116. Sayangnya, tak ada lagi tambahan waktu hingga pertandingan pun selesai dengan skor 2-1 dimenangkan oleh Kamerun. Dengan begitu, Kolombia tersingkir dari Piala Dunia 1990. Karena sulit beradaptasi karena kendala bahasa dan cuaca dingin, Andreas kembali lagi ke klub Atlético Nacional. Hari itu, dia mendapat kabar yang mengembirakan dari sang ayah. Katanya, Pablo Escobar akan menyerahkan diri pada kepolisian. Hal itu dilakukan sebagai syarat agar Pablo Escobar tidak diekstradisi ke Amerika. Pablo Escobar akan menghuni penjara La Catedral, penjara yang Pablo Escobar buat sendiri dan dijaga oleh anak buahnya sendiri. Meskipun penahanan tersebut terdengar tidak masuk akal, tapi setidaknya aktivitas kartel akan berhenti untuk sementara. Beberapa waktu kemudian, Leonor mendapat telepon dari Pablo Escobar yang memintanya mengirim tim untuk bermain sepak bola di dalam penjara. Katanya, Pablo Escobar butuh hiburan dan ingin bermain bersama mereka. Leonor segera mengumpulkan anggota tim dan membawa mereka pergi tanpa memberitahu kemana tujuannya. Mereka hanya diberitahukan kalau mereka akan bermain untuk tujuan amal. Menggunakan bus penjara, sampailah mereka ke penjara La Catedral. Saat itulah para pemain baru sadar mereka akan bermain untuk musuh besar masyarakat.
Rene yang dianggap penyebab kekalahan di Piala Dunia berangkat dengan mobil terpisah agar tidak tersorot media. Tapi Rene malah sengaja menunjukkan diri. Dia tidak mau dijadikan kambing hitam atas kekalahan tim. Setelah semuanya turun dari bus, mereka disambut oleh para pengawal Pablo Escobar. Peraturan untuk permainan hari itu adalah mereka harus bermain dengan profesional tapi tidak boleh berniat untuk menang. Di ruang ganti, Pablo Escobar datang untuk menyapa para pemain. Dia berkata untuk tidak merasa takut padanya. Di lapangan, ternyata sudah ada Quique yang akan bermain sebagai tim Pablo Escobar. Kilas balik tentang Quique, dia dan Esther akhirnya harus menjual kembali barang-barang mewah mereka ketika Jairo meminta Quique mengirimkan uang untuk hal mendesak. Beruntung, perbuatan Quique dan Esther tak pernah ketahuan karena Jairo tertangkap oleh polisi. Akan tetapi, karena uang tersebut tidak sampai ke tangan Pablo Escobar, Quique dan Esther pun harus menjadi budak kartel. Lanjut ke situasi di dalam penjara. Ketika pertandingan dimulai, Pablo Escobar yang menggunakan kaos nomor punggung 10 bermain asal seruduk saja. Berbagai pelanggaran juga dilakukan namun dibiarkan saja oleh wasit. Ketika tim Atletico Nacional mencetak gol, Pablo Escobar mengingatkan untuk tidak bersikap kurang ajar. Jadi untuk selanjutnya, mereka pun memberi kesempatan Pablo Escobar untuk bisa mencetak gol. Selanjutnya, Leonel Alvarez tak sengaja membuat Pablo Escobar jatuh. Tendangan penalti pun diberikan. Pablo Escobar mengulang tendangannya sebanyak 5 kali. Pada tendangan kelima itulah dia akhirnya mencetak gol. Orang-orang penjara yang gabut itu terlihat begitu bahagia berhasil menang dengan skor akhir 3-1. Selesai bertanding, tim Atletico Nacional pun pulang dengan keadaan aman. Namun, kunjungan mereka ke penjara menimbulkan dampak negatif bagi pemain maupun klub. Ditambah lagi sebelumnya saat Rene melakukan wawancara dengan media, dia berkata kedatangan mereka ke penjara yaitu untuk mengunjungi seorang teman. Karena itulah muncul pemberitaan di surat kabar bahwa Rene memiliki hubungan dekat dengan Pablo Escobar. Klub Atletico Nacional juga dicurigai memiliki hubungan dengan kartel. Sebagai presiden klub, Leonor berusaha menyangkalnya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa dan akan melakukan investigasi. Banyaknya rumor buruk tentang klub membuat Francisco marah. Dia pun mendatangi Leonor dan menyatakan mengundurkan diri. Kemudian di tahun 1992, Francisco menjadi pelatih untuk tim América de Cali. Lanjut tahun 1993, Quique terlihat semakin nyaman menjadi bagian dari kartel karena fasilitas mewah yang bisa dia nikmati. Sedangkan Esther juga berharap bisa menjual semuanya lalu kabur selagi bos besar mereka masih di penjara. Sementara itu, Andreas mengalami cedera ketika bertanding melawan tim Flamengo di Piala Libertadores. Dia pun harus hiatus untuk sementara waktu karena harus menjalani operasi ligamen. Di sisi lain, Pablo Escobar makin lama makin tidak nyaman tinggal di penjara La Catedral karena aparat yang terlalu sering mengawasinya menggunakan helikopter. Dia pun berencana untuk kabur dari sana. Dia menitipkan senjata kepada Quique dan Esther untuk dibawa ke sebuah kota. Akan tetapi ketika waktu pelarian tiba, hanya Esther yang dibawa oleh Pablo Escobar. Kaburnya Pablo Escobar berimbas buruk pada senator. Anaknya yang berusia 12 tahun diculik dan dia dimintai tebusan uang dengan jumlah yang besar. Karena dilarang menghubungi polisi, dia pun teringat pada Rene yang diberitakan memiliki hubungan dekat dengan Pablo Escobar. Kepada Rene, senator meminta bantuan untuk menjadi perantara. Rene yang baik hati itu pun bersedia untuk membantunya. Diaturlah waktu agar Rene bisa berbicara langsung dengan Pablo Escobar. Ketika akhirnya Rene terhubung dengan Pablo Escobar lewat telepon, dia pun mencoba membujuk agar anak senator dikembalikan. Beruntung sebagai penggemar sepak bola, Pablo Escobar menyukai Rene. Esoknya, anak dari senator itu pun dikembalikan ke mobil Rene. Saat itu juga Rene langsung mengantarnya pulang. Hari berikutnya sebagai tanda terima kasih, senator memberikan hadiah sekoper uang. Namun Rene menolaknya karena dia tulus ingin membantu. Akan tetapi, senator terus memaksanya untuk menerima karena merasa berhutang budi. Akhirnya, Rene pun menerima hadiah tersebut. Sementara itu, aparat kepolisian yang masih berusaha mencari Pablo Escobar akhirnya menemukan apartemen milik kartel yang ditinggali Quique.
Dia pun langsung diamankan oleh polisi. Mereka meminta Kike untuk memberitahu lokasi Pablo Escobar. Kike mau memberitahu, namun dengan syarat Eston sang kekasih akan dibebaskan. Gerakan aparat kepolisian sampai juga ke tempat latihan Atletico Nacional. Loker para pemain digeledah sebagai tindak lanjut dari tertangkapnya Rene. Saat itu, Rene dianggap telah ikut terlibat dalam kasus penculikan anak senator. Uang yang Rene terima dari senator dianggap sebagai uang bonus dari Pablo Escobar. Andreas menemui Leonor memintanya agar klub segera melakukan pembelaan. Tapi Leonor tampaknya tidak terlalu peduli. Leonor sendiri merasa kesal karena Rene tidak mendengarkan perintah klub dan juga ada pasal yang sulit mereka bantah. Pasal tersebut mengatur tentang seseorang yang mengetahui telah terjadi penculikan namun tidak melapor kepada polisi, dianggap telah melanggar hukum. Suatu hari, Andreas pergi ke penjara untuk menjenguk Rene. Hari itu bertepatan dengan hari dilangsungkannya pertandingan kualifikasi Piala Dunia Kolombia melawan Argentina. Saat itu, Kolombia berada di posisi aman. Kolombia sedang dalam masa emasnya. Bahkan sebelum Piala Dunia dimulai, Kolombia telah memenangkan 21 pertandingan berturut-turut. Rene yang dipenjara digantikan oleh Oscar Cordoba. Ketika Andreas menemui Rene, para tahanan yang sebagian besar adalah anggota kartel memintanya untuk memasang televisi. Andreas pun melobi petugas, beruntung permintaannya diterima. Para tahanan menganggap keduanya seperti pahlawan. Selanjutnya, mereka semua nobar pertandingan Kolombia melawan Argentina. Kike juga diajak untuk bergabung nonton bersama. Tapi berbeda dengan Andreas dan Rene yang dianggap pahlawan, Kike dicaci maki karena dianggap telah membocorkan rahasia Pablo Escobar. Keadaannya pun sangat lusuh karena petugas juga sering membulinya. Pada pertandingan tersebut, Kolombia berhasil menutup babak pertama dengan 1 gol. Ketika babak kedua baru saja dimulai, Kolombia berhasil menambah 1 gol lagi. Para tahanan semakin bersemangat ketika Kolombia mencetak gol yang ketiga. Andreas dibuat semakin kagum ketika gol keempat berhasil dibuat. Tidak berhenti sampai di situ, di menit ke-84, Kolombia menambah skor jadi 5 gol. Pertandingan pun berakhir dengan skor 5-0. Selesai menonton pertandingan, petugas langsung membawa Andreas keluar dan memasukkan Rene dan Kike ke sel masing-masing. Kike yang dicap sebagai pengkhianat, selnya sengaja tidak dikunci oleh penjaga. Para tahanan yang masih menyimpan amarah kepada Kike pun langsung masuk lalu memukulinya hingga meninggal dunia. Andreas yang melihat pengeroyokan itu pun hanya bisa berteriak tanpa bisa menolong. Pada 2 Desember 1993, masyarakat Kolombia merasa lega setelah Pablo Escobar dinyatakan meninggal dunia setelah aparat menggerebek rumah pelariannya. Rene juga akhirnya dibebaskan dari penjara, namun kasusnya akan lanjut diselidiki oleh pemerintah. Rene sendiri berniat untuk bisa kembali bermain sepak bola. Di saat yang sama, Leonor dan senator juga merasa lega karena tidak lagi mendapatkan teror dari kartel. Mereka berdua kemudian bekerja sama untuk menggunakan para pemain yang populer sebagai alat kampanye calon presiden di pemilu mendatang. Leonor pun mulai gencar melakukan promosi pemainnya. Salah satunya yaitu dengan cara membuat beberapa pemainnya menjadi model iklan. Rene yang memiliki keinginan besar untuk ikut dalam Piala Dunia 1994 pergi menemui Francisco yang menjabat sebagai pelatih timnas. Rene mengatakan keinginannya untuk menggeser Oscar Cordoba. Francisco tidak masalah dengan hal itu, namun dengan syarat Rene bisa fokus berlatih dan mengembalikan performanya seperti dulu. Akan tetapi status Rene yang masih menjadi terdakwa sebuah kasus membuatnya dilarang pergi ke luar negeri oleh pemerintah. Jadi mau bagaimanapun Rene mengusahakan dia tidak bisa ikut dalam Piala Dunia. Di lain sisi, masa pemulihan Andreas pun selesai. Dengan begitu, Andreas mantap untuk bisa bertanding di Piala Dunia 1994. Dia juga mendapat sponsor sepatu dari Eropa yang memiliki insolentur sehingga bisa mengikuti bentuk kaki Andreas. Kabar baik terus berlanjut.
agen Andreas di Eropa memberi kabar tentang kesepakatan dengan AC Milan yang akan merekrut Andreas. Untuk sementara, hanya ayah dan kekasihnya saja yang tahu mengenai hal tersebut. Dalam masa kampanye itu, Leonor diajak bertemu dengan salah satu calon kandidat presiden yang akan didukung. Di pertemuan itu, perwakilan dari kota Kelly juga datang. Di tengah perbincangan mereka, si calon presiden tiba-tiba memberikan hadiah kepada Leonor. Selanjutnya, mereka mulai membicarakan tentang runtuhnya kartel di kota Medellin, yaitu kartel Pablo Escobar. Sebagai orang yang pernah terikat dengan Pablo Escobar, Leonor merasa parno dengan hadiah yang diberikan. Dia pun izin pergi ke toilet. Di dalam toilet, dia berpikir bahwa runtuhnya kartel Pablo Escobar juga berdampak pada turunnya martabat orang Medellin di mata para pesaing. Daripada menjadi bahan omongan, dia pun memilih untuk pergi meninggalkan pertemuan. Hari berlangsungnya Piala Dunia pun tiba. Tim Kolombia juga sudah berada di Amerika untuk bertanding. Mereka akan tinggal sementara waktu di Stanford. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Kolombia yang jadi imigran di sana. Tim Kolombia datang dengan penuh percaya diri. Pertandingan pertama, Kolombia akan melawan Rumania. Tim yang saat itu tidak boleh diremehkan karena adanya Gege Hagi yang dijuluki Maradona dari Balkan. Sebelum masuk ke lapangan, Hagi mengintimidasi pemain Kolombia dengan tatapannya yang tajam. Di awal pertandingan, Kolombia berhasil menguasai bola. Namun di menit 16, Rumania berhasil menembus pertahanan Kolombia dan mencetak 1 gol pertama. Pemain Kolombia kemudian jadi saling menyalahkan. Singkat cerita, pertandingan pun berakhir dimenangkan oleh Rumania dengan skor akhir 3-1. Francisco sangat marah dengan para pemainnya. Bukan karena kalah, namun sikap para pemain yang tidak dewasa. Untuk mencairkan suasana tim, selanjutnya Francisco mendatangkan keluarga para pemain untuk menjenguk mereka. Semua keluarga Andreas datang kecuali kekasihnya yang sedang sibuk mempersiapkan pernikahan mereka di Kolombia. Di hari tim Kolombia akan melakukan pertandingan kedua, Francisco dibuat kaget dengan pesan ancaman pembunuhan terhadap pemain bernama Gabriel Barabas Gomez. Di ruang ganti pemain, Francisco memberitahukan tentang ancaman tersebut. Untungnya, Gabriel Barabas Gomez berbesar hati rela tidak bermain. Kali itu, Kolombia akan melawan tim tuan rumah, yaitu Amerika Serikat. Kolombia harus bisa memenangkan pertandingan jika ingin masuk ke babak selanjutnya. Seperti pertandingan biasanya, Kolombia bisa menguasai bola namun kurang dalam finishing serangan. Di menit ke-36, Amerika melakukan serangan balik yang kemudian terjadi gol bunuh diri oleh Andreas. Pertandingan pun berakhir dengan kekalahan Kolombia. Andreas merasa sangat terpukul atas kekalahan timnya. Francisco pun berusaha untuk menghiburnya dengan mengatakan bahwa kekalahan mereka bukan murni kesalahan Andreas. Hari berikutnya di acara konferensi pers, Andreas memberikan pernyataan bahwa kekalahan itu diakibatkan karena kesalahan tim yang kurang bisa memanfaatkan peluang. Di pertandingan selanjutnya melawan Swiss, Kolombia menang dengan skor 2-0. Namun, kemenangan tersebut tidak bisa membantu menaikkan posisi mereka dalam klasemen grup. Perjuangan mereka di Piala Dunia tetap saja harus terhenti. Selesai bertanding, Francisco mengumumkan bahwa tim dibubarkan. Dia menyarankan kepada pemain untuk tidak langsung pulang ke Kolombia. Mereka bisa menikmati liburan terlebih dahulu. Ketika pemain lain bersenang-senang, Andreas memilih untuk segera pulang ke Kolombia. Dia tidak mau bersenang-senang sendiri, sedangkan calon istrinya sibuk menyiapkan pernikahan. Sekembalinya Andreas ke Medellin, dia berkunjung ke rumah calon istrinya dan menyempatkan juga bertemu dengan Rene. Bersama Rene, dia membicarakan tentang betapa mirisnya hidup sebagai pesepak bola di Kolombia. Ketika bagus, mereka dianggap pahlawan, ketika sedang buruk, mereka langsung dianggap sampah. Sama seperti yang dulu terjadi pada Rene, Andreas juga tidak mau dijadikan kambing hitam atas kekalahan tim. Malam itu, Andreas mampir ke sebuah bar. Dia tetap percaya diri muncul di hadapan publik setelah kejadian gol bunuh diri. Andreas menikmati malam bersama teman-temannya. Meski begitu, rasa bersalah masih menyelimuti Andreas. Mereka kemudian pindah tempat, saat itulah sekelompok orang kemudian meledeknya sebagai pemain murahan.
Orang-orang itu menganggap Andreas telah dibayar untuk membobol gawang sendiri. Sempat terjadi pertengkaran, tapi untungnya teman Andreas masih bisa menghentikannya. Namun kemudian datanglah dua orang yang ternyata anggota kartel kota Kelly menghampiri. Mereka ingin menyelesaikan masalah di dalam bar tadi. Pertengkaran pun berlanjut, hingga kemudian asisten dari dua orang itu mendekat dan membunuh Andreas dengan 6 kali tembakan. Semua orang yang mengenal Andreas merasa sangat sedih dengan kepergiannya. Andreas yang dijuluki The Gentleman harus meninggal sia-sia akibat permusuhan dua kartel narkoba. Seperti itulah kisah tentang perjalanan Atletico Nacional, sebuah tim sepak bola di Kolombia dan tantangan yang mereka hadapi baik di dalam maupun di luar lapangan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.